Hai, kali ini kita akan bahas 4 tips skripsi cepat selesai. Yang pertama, ketahuilah bidang apa yang teman-teman kuasai dan teman-teman paling sukai. Pasti ada yang bilang nih, bukannya jurusan yang kita pilih merupakan bidang kita ya kak? Bener sih sebenarnya. Tapi yang dimaksud bidang itu adalah topik apa yang teman-teman paling kuasai dan paling teman-teman sukai. Sebenarnya nih teman-teman, topik skripsi yang akan kita lakukan nantinya sebenarnya bisa berasal dari mata kuliah apa yang sudah kita tempuh. Contohnya nih, teman-teman yang kuliah di jurusan manajemen, ekonomi maupun agribisnis. Teman-teman menempuh mata kuliah manajemen keuangan, ekonomi mikro, ekonomi makro maupun ekonomi pemasaran nih. Di mata kuliah ekonomi keuangan, teman-teman mendapat nilai C. Ekonomi mikro, teman-teman mendapat nilai B. Ekonomi makro mendapat nilai A. Dan ekonomi pemasaran mendapat nilai A contohnya nih. Maka, teman-teman jangan mengambil topik skripsi dari yang berasal dari mata kuliah manajemen keuangan. Kenapa? Karena sudah bisa dipastikan teman-teman tidak menguasai manajemen keuangan dan tidak menyukai mata kuliah manajemen keuangan. Sehingga jika nanti teman-teman memaksakan memilih topik dari manajemen keuangan, maka akan bisa dipastikan teman-teman akan kesulitan di proses analisis dan juga dihadapkan pada penguji. Jadi, ambillah topik ataupun bidang penelitian teman-teman yang berasal dari mata kuliah ekonomi pemasaran maupun ekonomi makro. Karena kedua nilai mata kuliah ini merupakan nilai yang tertinggi di mata kuliah teman-teman yang sudah kalian tempuh. Terus topik apa nih yang dapat diambil oleh teman-teman? Bagi teman-teman yang kuliah di jurusan agribisnis, bisa mengambil contohnya nih, topik tentang volatilitas harga pasar, bisa mengambil tentang struktur conduct and performance pasar, atau bagi teman-teman yang kuliah di jurusan manajemen maupun ekonomi, bisa mengambil topik tentang pengaruh promosi terhadap volume penjualan atau pengaruh media sosial terhadap volume penjualan, bisa diambil dari topik itu. Intinya, topik yang diambil teman-teman adalah berasal dari mata kuliah manajemen ekonomi makro maupun mata kuliah manajemen pemasaran. Tips yang kedua, baca referensi. Di sini pentingnya kenapa di awal kita harus memfokuskan topik apa yang akan kita bahas. Karena teman-teman, percayalah bahwa ketika teman-teman membaca banyak referensi akan membuat teman-teman semakin bingung. Dan biasanya teman-teman akan overthinking dan akan larut dalam kebingungan itu sehingga teman-teman tidak akan memulai menulis skripsi. Tapi jika teman-teman sudah memfokuskan pada suatu bidang, maka teman-teman akan hanya perlu mencari referensi terkait satu bidang itu sehingga penulisan skripsi teman-teman bisa cepat selesai. Nah, di mana nih teman-teman dapat mencari referensi? Yang pertama, teman-teman bisa pergi ke perpustakaan kampus, dapat membaca skripsi-skripsi yang setopik dengan penelitian teman-teman dari tingkat teman-teman. Yang kedua, teman-teman bisa googling nih, cari di jurnal yang terakreditasi minimal Sinta lah kalau di nasional. Kalau internasional ya Scopus, tapi biasanya untuk tingkatan skripsi cukup di Sinta saja. Cari yang sesuai dengan topik teman-teman. Tips yang ketiga, jangan takut untuk konsultasi dengan dosen pembimbing. Kenapa? Biasanya teman-teman mahasiswa jangankan untuk konsultasi, menghadap atau ketemu dosen pembimbing saja sudah takut. Apalagi dosen pembimbing teman-teman adalah dosen yang killer ya. Tapi teman-teman, ketahuilah bahwa sebenarnya dosen pembimbing teman-teman adalah kunci keberhasilan dari teman-teman mengerjakan skripsi. Kuncinya nih teman-teman, dalam menghadap dosen pembimbing, jangan menghadap dengan teman-teman tidak membawa apa-apa, artinya kosongan. Setidaknya teman-teman membawa konsep yang akan didiskusikan dengan dosen pembimbing atau hasil revisi dari teman-teman. Intinya sih dosen pembimbing itu pengen tahu sejauh mana sih progres penelitian dari teman-teman. Meskipun ada kesalahan, dosen pembimbing itu pasti akan memberikan saran. Karena fungsi dosen pembimbing bagi teman-teman adalah sebagai tempat untuk berdiskusi. Beliau akan membimbing teman-teman, bahkan akan memberikan ide-ide yang baru terhadap penelitian teman-teman. Jadi, sering-seringlah berkonsultasi dengan dosen pembimbing teman-teman supaya skripsi teman-teman itu cepat selesai. Tips yang keempat, konsisten. Ini yang paling penting dalam pengerjaan skripsi. Saya paham nih,
Mahasiswa tingkat akhir biasanya sering bermain, nongkrong. Kegiatan seperti itu tidak usah dihilangkan, dan malah kegiatan seperti itu sangat penting dilakukan teman-teman ketika teman-teman menulis skripsi. Kenapa? Karena pada saat teman-teman menulis skripsi, teman-teman banyak tekanan, banyak pressure, dan teman-teman diharuskan untuk berpikir lebih keras lagi. Dengan teman-teman berkumpul atau bermain, itu akan merefresh otak teman-teman dan akan membantu teman-teman fokus kembali dalam mengerjakan skripsi. Yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi hanyalah konsisten. Contohnya nih, jika waktu nongkrong teman-teman itu dari jam 7 sampai jam 10, maka gunakanlah waktu sebelum subuh untuk melakukan progres penulisan skripsi. Jadi, pinter-pinterlah teman-teman dalam memanfaatkan waktu yang digunakan untuk nongkrong dan menulis skripsi. Jika teman-teman menerapkan 4 tips ini, yakni teman-teman mengerjakan skripsi sesuai dengan topik, mencari referensi yang relevan dengan topik yang diambil oleh teman-teman, aktif konsultasi dengan dosen pembimbing, serta konsisten dalam pengerjaan skripsi, saya yakin teman-teman akan lulus tepat waktu. Karena teman-teman sudah mendapat alurnya, teman-teman sudah fun dalam mengerjakan skripsi, dan tidak ada beban dalam mengerjakan skripsi. Nah, sampai di sini dulu 4 tips tentang pengerjaan skripsi cepat selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan tips tentang ide-ide perkuliahan.